Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fathul Mu'in, masih pada pembahasan Terputus Ustaz. oh gitu. Sebentar kayaknya agak error nih. Insyaallah kita lanjut kembali ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Tanbihun yusannu raf'u sauti bil adhani limunfaridin fawqa ma yusmi'u nafsahu wa liman yu'adhdhinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhum. Bismillah. Dan disunahkan untuk meninggikan suara adzan untuk siapa? Untuk sholat, untuk yang hendak sholat sendiri, liman faridin fauqa ma yusmi'u nafsahu, di atas meninggikan itu di atas dia memperdengarkan diri sendiri ya. Nah, walaupun secara asal orang yang sholat sendiri ya secara asal ya dia mendapatkan apa ya kesunahan adzan ketika dia adzan untuk dirinya sendiri dan hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi, nah dia lebih dapat dia disunahkan juga ya, tetap disunahkan juga untuk dia meninggikan suara lebih tinggi daripada ya apa namanya, kalau yusmi' nafsahu, kalau misalnya memperdengarkan diri sendiri kan itu sir ya. Nah, disunahkan untuk menjaharkan suaranya. Waliman yu'adzinu li jama'ah fawqa ma yusmi'u wahidan minhum, dan disunahkan pula bagi yang hendak azan untuk jamaah ya, itu di atas memperdengarkan satu orang dari jamaah tersebut ya. Kan batas jahar itu ketika memperdengarkan orang lain walaupun satu orang ya. Tapi ketika di sini ya, di sini lebih disunahkan lagi itu dia memperdengarkan lebih daripada satu orang. Itu bagi kalau misalkan dia azan untuk jamaah. Nah, semakin kencang itu semakin bagus. Nah, di sini disebutkan wa ayyuballigha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Nah, untuk lebih memperbesar lagi suaranya itu lebih disunahkan karena ada perintahnya wa an yubaligh ya. Lebih apa namanya? Lebih kencang lagi suaranya fi jahrin bihi lil amri bihi karena ada perintahnya. Wa khafduhu, bisa wa khafduhu, bisa wa khafdihi ya.
Kalau wa khafdihi, nah ini berarti kembali ke fi jahrin bihi ya. Tapi kalau kita lihat di hasyiahnya, ini kayaknya lebih tepat wa khafduhu karena kembali ke raf'u ya. Dia ikutnya ke raf'u. Karena raf'u itu marfu ya, dhammah, maka khafdnya juga dhammah atau marfu ya. Wa khafduhu bihi, dan disunnahkan ya untuk mengecilkan suara bihi, suara apa? Suara adzan fi musalla ya, fi musalla, di tempat sholat uqimat fihi jamaah, yang mana didirikan di dalam musalla tersebut apa? Sholat jamaah. Jadi kalau misalkan sudah ada jamaah di situ, nah dia hendak untuk apa namanya istilahnya ya, dia hendak azan ya, dia datang lagi, dia datang hendak untuk sholat. Nah karena sudah ada jamaah di situ, nah maka dia disunahkan untuk mengecilkan suaranya ya. Wa khafduhu bihi fi musalla uqimat fihi jamaah, dan disunahkan untuk mengecilkan suaranya ya ketika didirikan di dalamnya jamaah. Nah, supaya kenapa? Nah, ini ada dua alasan ya, supaya tidak memberikan ya prasangka bahwasanya sholat yang selanjutnya itu sudah apa namanya sudah masuk waktu selanjutnya, atau memberikan keraguan kepada jamaah tersebut bahwa waktu yang sholat yang pertama itu belum waktunya. Nah, padahal misalkan sudah sesuai ya waktunya. Makanya ketika kita datang ke masjid, kita mendirikan sholat kan tadi ya, walaupun sholat sendiri sekalipun kita tetap disunahkan untuk adzan. Nah, tapi ketika sudah ada jamaah sebelumnya, maka kita disunahkan untuk ya merendahkan suara kita. Ya. Wan sorofu, dan jamaah tersebut sudah insiraf, sudah meninggalkan tempat sholat ya. Nah, tapi di sini apakah ini menjadi syarat atau tidak ya? Nah, kalau misalkan di Tuhfatul Muhtaj, nah wan sorofu di sini itu menjadi batasan ya. Jadi apa namanya? Kapan ya? Kapan dia disunahkan untuk merendahkan suaranya ya? Kapan? Ketika jamaah tersebut sudah meninggalkan tempat sholat ya. Nah, kalau masih di masjid, masih di musola, menurut keterangan di Tuhfatul Muhtaj ya, itu apa namanya, ketika belum insiraf, ketika belum bubar ya, maka disunnahkan untuk membesarkan suara. Nah, adapun di kitab Nihayatul Muhtaj ya, apa namanya, di kitab Nihayatul Muhtaj sebagaimana yang ada kitab Rawdah ya, juga Rawdatul Thalibin, apa namanya, itu tidak menjadi patokan. Jadi tetap disunahkan untuk merendahkan suara baik jamaahnya sudah pulang, sudah bubar atau belum gitu ya. Jadi ada dua pandangan. Baik. Wa tartiluhu ya, wa tartiluhu. Tartil, yang masuk tartil di sini adalah ya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Nah, makanya nanti kalau tartil itu, definisi tartil itu ya, kalau definisi tartil itu ada dua. Ada yang mengatakan sebagian ulama tartil itu adalah at-ta'anni, membaca dengan pelan-pelan sambil dihayati ya. Nah, pendapat kedua adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Itu mentajwidkan huruf-hurufnya, memperbagus bacaan huruf-hurufnya, dan mengetahui seluk-beluk wakaf, berhentinya bagaimana.
Nah, tapi yang dimaksud di sini tartil adalah membaca dengan perlahan. Membaca dengan perlahan apa? Wa tartiluhu kembali kepada azan ya. Jadi azannya itu dibaca dengan tartil dengan perlahan. Wa idrajul iqamah, dan membaca dengan cepat ya. Iqamah, jadi iqamah cepat. Azan agak lambat, iqamatnya cepat. Wa taskinu ra'it takbiril ula, ya. Dan mensukunkan ra takbir yang pertama. Ya, mensukunkan ra takbir yang pertama. Kalau cetakan saya takbir ya, kalau dicetakan yang di sini di layar itu takbirah ya. Jadi mensukunkan ya takbir yang pertama. Nah, apakah takbir yang kedua tidak perlu disukunkan? Nah, tetap disunahkan untuk disukunkan. Makanya di sini dikatakan wa mithluha ra'u takbiratis tsaniyah bal aula, bahkan itu lebih afdal ra yang pertama ya, ra yang kedua disukunkan ya. Nah, mungkin kenapa yang disinggung di Fathul Muin ini hanya ra takbir yang pertama ya, Allahu Akbar, karena di situ sering terjadi masalah karena kan belum wakaf gitu ya, belum wakaf. Nah, kalau misalkan takbir yang kedua karena itu sudah wakaf, maka secara asal ya orang Arab itu ketika memberhentikan bacaan itu pasti mensukunkan. Nah, makanya tidak disinggung. Sedangkan ketika takbir yang pertama kebanyakan orang itu tidak wakaf. Nah, sehingga takut di situ ya dia tidak mensukunkan ra-nya. Maka lebih diperjelas lagi. Ya, di sini dia harus mensukunkan ra-nya. Nah, baik. Jadi disunahkan untuk mensukunkan ra takbir yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Fa illam yaf'al fal afsahu ad-dhamm ya. Kalau misalkan tidak melakukan, tidak mensukunkan ra-nya, maka yang paling fasih adalah dengan mendomahkan ra-nya. Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Nah, boleh ya, tapi ya lebih sunnah tadi kalau kita sukunkan. Boleh nggak kita baca dengan fathah? Nah, boleh ya. Tapi yang lebih fasih kalau kita mau membaca dengan harokat, maka dengan dhammah. Baik. Wa idghamu dali Muhammad fi ra'i Rasulillah li'anna tarkahu minal lahnil khafi ya. Wa idghamu dali Muhammad, dan mengidghamkan dal pada kata Muhammad ya, fi ra'i Rasulillah, ke ra pada kata Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Wa asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan kan asli Muhammadan. Nah, Muhammadan kan itu tanwin ya. Tanwin ketika ketemu ra, nah ini kan idgham ya, idgham bila gunnah.
Nah, secara asal dia tanwin, bacanya dengan izhar, tapi karena ketemu ro, maka dibaca dengan idgham. Nah, kita di sini disunahkan untuk mengidghamkan Muhammadar Rasulullah, mengidghamkan dal ke ro. Itu yang sunnah. Nah, kalau kita tinggalkan Muhammadan Rasulullah, boleh, tapi itu ya li'anna tarkahu minal lahnil khafi. Ya, itu termasuk lahan khafi. Ya. Kesalahan yang samar gitu ya, karena kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya, khususnya di Al-Qur'an. Itu ada dua, al-lahnul khafi dan al-lahnul jami. Al-lahnul khafi itu kesalahan-kesalahan yang tidak sampai mengubah makna ya, tidak sampai mengubah huruf. Sedangkan kesalahan jali itu adalah kesalahan yang sampai mengubah makna, mengubah huruf ya. Nah, itu kesalahan jali. Dan tarkahu minal lahnil khafi. Ya. Wa yanbaghi nutqu biha is-salati. Dan seyogianya mengucapkan ha as-shalah. Ya, ini pada ucapan muadzin hayya 'alas shalah. Nah, itu haknya harus diperjelas. Ya, harus diucapkan. Nah, ya. Jadi harus diucapkan. Di sini yanbaghi di sini ya. Yanbaghi di sini walaupun artinya seyogianya, tapi kalau kita sudah pernah menyinggung ya, ketika ada kata yanbaghi, nah itu bisa dimaksudkan itu sunnah, bisa dimaksudkan itu wajib. Makanya kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Ya, harus dilihat konteksnya. Apakah yanbaghi di sini adalah sunnah atau wajib? Nah, ternyata kita lihat di hasyiahnya. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Ya, berkata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad, wal yahtariz min aghlatin tubtilul adzan. Dan hendaknya dan wajib untuk menjaga dari kesalahan-kesalahan yang dapat ya membatalkan azan. Bal yakfur muta'ammidu ba'dihha, bahkan bisa sampai kufur yang sengaja melakukan sebagiannya. Kamat diba'i akbar wa hamzatihi. Nah, seperti memanjangkan ba pada kata akbar, Allahu akbar. Nah, itu tidak boleh ya membatalkan azan itu sendiri. Wa hamzatihi, nah dan hamzahnya Allahu akbar, nah itu memanjangkan hamzahnya, tidak boleh. Wa hamzati ashhad, ashhad, nah itu enggak boleh. Wa alifi Allah, Allah, nah wa adamun nutqi biha is-shalah, dan tidak membaca ha pada kata as-shalah. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wa yahrumu talhinuhu in adda li taghyiri ma'nan aw ihami mahdzur. Nah, dan haram mendendangkannya ya, jika in adda li taghyiri ma'nan, ketika bisa menyebabkan maknanya berubah, aw ihami mahdzur, atau menjadi maknanya ya rancu ya, dan bisa indikasi makna yang dilarang gitu ya. Wala yadurru ziyadatu la tashtabih bil adzan wala Allahul akbar. Baik. Ya, di sini membaca ya ha pada kata as-shalah, nah ini wajib ya, wajib. Bahkan kesalahan tersebut bisa membatalkan adzan itu sendiri. Makanya jangan sampai as-shalah. Nah, kalau as-shalah tanpa mengucapkan haknya, tapi tiba-tiba berhenti, ini itu mengucapkan hamzah, bukan mengucapkan ha ya. Hayya 'alas shalah. Nah, suaranya terputus di situ. Ya. Makanya diperhatikan baik-baik.
hanya harus dibaca. Baik, wa yukrahani min muhditsin wa sabiyyin wa fasiq. Dan dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Dua hal di sini, yaitu azan dan iqamah. Dimakruhkan, hukumnya makruh bagi siapa? Min muhditsin, orang yang berhadas. Orang yang berhadas artinya hadas di sini ya dia belum berwudu. Nah, apalagi janabah gitu kan. Nah, dan orang yang janabah kemakruhannya lebih asyad ya, lebih makruh gitu ya. Nah, orang yang berhadas tadi makruh kalau dia azan. Nah, kalau iqamah lebih makruh lagi, ya lebih makruh lagi karena dia mendekati sholat ya. Wasobiyin dan anak kecil, ya anak kecil. Karena kenapa anak kecil makruh dia untuk azan dan iqamat? Karena takutnya ya, karena anak kecil ini ya secara amanah kita belum bisa dipegang anak kecil ya, sehingga takutnya azan di luar waktu sholat, belum masuk waktu sholat tapi dia sudah azan. Nah, karena gini, orang yang azan harus tahu kapan masuk waktu sholat. Sedangkan anak kecil kita tidak, ya belum sepenuhnya percaya gitu ya, belum sepenuhnya aman gitu. Dia azan sesuai tidak dengan waktu sholat yang ada. Wa fasiqin, dan begitu juga dengan orang fasik. Alasannya juga sama seperti tadi anak kecil ya. Wala yasihhu nasbuhu. Wala yasihhu nasbuhu. Nah, wala yasihhu nasbuhu. Nah, dan tidak sah memilih siapa? Nah, hu di sini seakan-akan itu kembali ke fasik saja. Ya. Seakan-akan kembali ke fasik. Nah, makanya di sini kasih catatan, qala Syekh Alawi As-Saqqaf rahimahullah la'alla shawab nasbuhuma. Tidak sah, bukan hanya orang fasik saja mengangkat menjadi muadzin. Diangkat jadi muadzin bukan hanya orang fasik saja, tapi juga anak kecil. Ya, jadi huma, dua orang, kembali ke fasik dan sobi. Begitu juga di keterangan yang ada di Yanaf Talibin. Jadi hu-nya ini kembali ke dua orang. Harusnya pakainya nasbuhuma. Ya. Nah, wal makna la yasihu lil imam an yasib lil adzan al fasik kasud. Jadi maknanya tidak sah bagi imam memilih orang fasik dan anak kecil itu untuk adzan. Lima marra min ishtiratil taklif wal amanah fi mansubil imam. Nah, karena ya ketika orang yang dipilih imam itu syaratnya harus dia mukallaf. Ya, kalau anak kecil belum mukallaf, dan amanah, dan juga ada sifat amanah ya, dan orang fasik itu itu tidak ada sifat amanah. Baik. Wa huma afdalu minal imamah. Wa huma afdalu minal imamah. Dan adzan dan iqamat itu lebih afdal ya daripada posisi imam. Ya. Jadi apa namanya? Adzan dan iqamat. Nah, menurut keterangan di sini itu lebih afdal daripada imam. Walaupun ya di sini ada terjadi silang pendapat. Terjadi silang pendapat.
Nah, alasannya pertama, liqaulihi ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling bagus perkataannya mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Nah, di sini ditafsirkan qalat Aisyah itu humul muadzinun. Aisyah berpendapat bahwasanya yang dimaksud man da'a ila Allah, yang menyerukan kepada Allah, kepada jalan Allah, itu adalah humul muadzinun, mereka adalah para muadzin. Wa qila hiya afdalu minhuma. Nah, ada pendapat yang kedua, imam itu lebih afdal daripada muadzin dan orang yang qomat. Nah, wa qila hiya afdalu minhuma. Nah, alasannya ada dua di sini disebutkan dalam kitab Ibnu Thalibin, kenapa imam lebih afdal menurut pandangan yang kedua. Berdasarkan hadis liu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, ya. Hendaknya ada yang adzan di antara kalian dan ada yang imam. Siapa? Akbarukum, yang paling besar, baik secara ilmunya, ya, secara misalkan Al-Qur'annya. Akbar di sini banyak tafsirannya, nah itu ditafsirkan di hadis yang lain, ya, yang mana yang didahulukan. Ada, kalau misalkan sifatnya sama semua, maka nanti yang lebih dahulukan adalah yang secara umur, ya. Nah, di sini kan redaksinya jelas. Ketika azan, Rasulullah hanya memerintahkan di antara kalian. Sedangkan ketika menyuruh imam itu yang paling afdol, ya, di antara kalian. Nah, gitu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini untuk pandangan yang kedua, ya. Karena Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu lebih wadhabu, ya. Wadhabu itu adalah banyak melakukannya, lebih sering melakukan, lebih sering menjadi imam daripada menjadi muadzin, gitu. Nah, karena Nabi dan Khulafaur Rasyidin, ya, lebih sering menjadi imam daripada menjadi muadzin, maka di sini menurut pandangan kedua, imam lebih afdal daripada muadzin, ya. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam qad adzana fi safari raqiban wa li anna al-qiyam bi syai'in aula min ad-du'a ilaihi. Jadi ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, muadzin lebih afdal. Pendapat yang kedua, imam lebih afdal. Wa fuddilat min ahadihima. Wa fuddilat min ahadihima bila nizar. Dan ya masih ada kaitannya dengan pandangan kedua ini, jadi lebih afdal daripada keduanya, ya, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pandangan. Baik. Ini ada dua pendapat, ya. Wa sunnah li sami'ihima sama'an yumayyizul hurufa wa illa lam yu'tadda bi sama'ihi kama qala syekhuna akhiran. Nah, dan disunnahkan bagi yang mendengarkannya, mendengarkan keduanya, mendengarkan azan dan iqamat, ya. Mendengarkan bagaimana? Yumayyizul huruf, mendengarkan yang huruf-hurufnya itu terdengar jelas. Walau fil ba'd, walaupun yang terdengarnya itu hanya sebagian azan. Nah, kalau misalkan yang jelas itu sebagai hurufnya saja, tapi sebagian yang lain tidak jelas, nah ini masuk ke sini, ya. Ya, boleh beda orang, ya. Yang azan dan iqamat boleh beda orang. Baik.
Kalau tidak salah sudah dibahas ya. Apa belum? Ya, jadi boleh 2 orang. Sudah saya bahas itu. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi kalau orang yang memperdengarkan adzan, orang yang dengar adzan, ya, ya, jika dia mendengarkan setiap hurufnya atau mendengar sebagian hurufnya, maka dia untuk mengulang kembali bacaan adzan tersebut. Nah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia membaca la haula wala quwata illa billah. Thayyib, wa illa, jika dia tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, lam yu'tadda bisama'ihi, maka pendengarannya itu tidak dianggap. Maka tidak disunahkan untuk mengucapkan sebagaimana yang muadzin ucapkan atau orang yang iqamat ucapkan. Akhiran, ketika di akhir apa? An yaqula walau ghairu mutawaddiin. Dia membaca walaupun dia tidak dalam keadaan wudu. Au junuban, atau dia dalam keadaan junub, au haidhan, atau dia dalam keadaan haid, khilafan lisubuki fihima. Berbeda pandangan, ini berbeda pandangan dengan Imam Subki. Imam Subki mungkin Imam Subki tidak ya mensunahkan untuk haid dan junub menjawab adzan. Au mustanjian fi mayadhar, atau dalam keadaan istinja, sedang dalam keadaan istinja ya, bersih-bersih dari dia misalkan habis melakukan hajat gitu ya, buang air besar atau buang air kecil. Fi mayadhar ya. Mithla qaulihima. Ya, mengucapkan sebagaimana ucapannya muadzin atau orang yang iqamat. Illam yalhana lahnan yughayyirul ma'na. Ketika muadzin dan orang yang iqamat tidak lahan yang mengubah makna, ya, lahan yang mengubah makna. Fayatiya bikulli kalimatin akiba faraghihi minha. Ya. Maka dia harus disunahkan untuk membaca ya bikulli kalimatin, ya, setiap kalimat setelah ya muadzin itu selesai dari kalimat tersebut. Hatta fit tarji' wa illam yasma'hu, walaupun itu adalah tarji', ya. Tarji' itu kan dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara pelan dulu, ya. Habis itu dia baru menjaharkan, ya, menjahar. Nah, walaupun ini tarji', ya, disunahkan untuk tetap menjawab, ya, menjawab. Nah, walau sami'a ba'dal adzan, di sini disinggung ya, ketika dia hanya mendengarkan sebagian adzan saja bagaimana? Ajaba fihi wa fima lam yasma'hu, dia menjawab adzan tersebut. Wa fima lam yasma'hu, yang dia dengar dan dia tidak dengar dia jawab, ya. Baik. Walau tarattabal muadzinun ajabal kulla walau ba'da salatihi. Ya. Kalau misalkan ada muadzin yang yang tertib, ya, urutan gitu, ada muadzin pertama, ada muadzin kedua, ya, walau tarattabal muadzinun ajabal kull, maka disunahkan untuk menjawab semua, ya, ajabal kull. Jadi kalau misalkan ada satu azan, habis itu setelah azan ini ada azan lagi, ada azan lagi, baik karena misalkan ada jamaah, ya, sudah sholat, habis itu
dia apa namanya menemukan jamaah lagi, ada yang azan lagi di situ, ya. Nah itu dia disunahkan untuk menjawab semua azan tersebut, ya. Baik. Walau ba'da sholatihi, walaupun setelah dia sholat, dia sudah sholat. Nah tiba-tiba ada jamaah misalkan, tapi dan dia mendengar azan tersebut, maka dia juga disunahkan untuk menjawabnya, ya. Wa yukrahu tarku ijabatil awal, dan makruh, ya, dan makruh meninggalkan, ya, menjawab azan yang pertama, ya, azan yang pertama. Nah, sekarang bagaimana? Kan kondisi sekarang itu pakai mikrofon apalagi kan. Jadi saut-sautan azan. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini ada faedah bagus ya yang disebutkan di dalam kitab yang At-Thalibin, hasyiahnya, hasyiah dari Fathul Mu'in ini. Coba kita ini ya, kita baca ya. Wa qala fi nihayah, dan Imam Ar-Ramli mengatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa mimma ammat bihil balwa, dan termasuknya sudah menjadi cobaan, ujian bagi umat Islam, ya, ammat bihil balwa. Apa atau sudah apa ya? Ammat bihil balwa itu sudah menjadi kebiasaan banyak orang, gitu ya. Ya, sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Ma idza adzana al-muadzdzinun wa ikhtalatat aswatuhum 'ala sami. Ya, saling sautan azan. Muadzin itu saling sautan, dan jadi tidak ketahuan, ya, suara, atau jadi apa, suaranya menjadi rancu, ya. Alasannya wasar ba'duhum yasbiqu ba'dan, dan di antara mereka saling, ya, mendahului satu sama lain. Wa qad qala ba'duhum, nah sebagian ulama akhirnya memfatwakan apa, la yustahabbu ijabatu haula, tidak disunahkan untuk menjawab azan-azan mereka. Nah, tapi walladhi afta bihi Syekhu Izzuddin annahu yustahabbu ijabatuhu. Nah, yang difatwakan oleh Syekh Izzuddin disunahkan untuk menjawab mereka. Imam Asy-Syabramalisi juga di dalam hasyiahnya, ya, yustahabbu ijabatuhum ijabatan wahidah. Jadi disunahkan untuk menjawab, ya, dengan satu kali jawaban. Tidak perlu setiap azan itu dijawab semuanya. Jadi apa namanya, cukup menjawab dengan satu kali jawaban. Wa yatahaqqaqu dzalika bi an yata'akhkhar bi kulli kalimatin hatta yaghlib ala dhanni annahum atau biha bihaitsu taqul jibatu mutaakhirah muqarridah. Baik. Wa yaqta lil ijabah al-qira'ata wa dzikra wa du'a. Dan memutus bacaan Al-Qur'an, zikir, dan doa ketika hendak menjawab azan. Ya. Baik. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Ketika kita, walaupun dalam kesibukan apapun, ya, dalam kesibukan misalkan sedang menuntut ilmu, atau membaca Quran sekalipun, ya, kita lebih didahulukan untuk menjawab azan, karena menjawab azan ini, ya, kan setiap itu ada waktunya, ya, dan menjawab azan ini, apa namanya, ketika kita tidak menjawab, maka kalau menuntut ilmu masih ada waktu lain untuk kita menuntut ilmu. Tapi ketika menjawab azan cuma hanya di waktu itu saja, maka kita jangan apa namanya, meninggalkan. Ya. Nah, di sini ada bagus dari perkataan Imam Asy-Sya'rani, ya, di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Akhadha 'alaina ahdul ammi Rasulillah.
Nah, kita ini diperintahkan ya oleh Rasulullah an nujibal muadzin bima warada fi sunnah, untuk menjawab adzan. Wala natalaha anhu qat bi kalami lagwi wala ghairihi adaban ma'asyari. Dan kita hendaknya tidak berleha-leha ya, atau tidak menjawab adzan tersebut dengan perkataan apapun itu ya, untuk menjaga adab kepada syariat. Fa inna likulli sunnatan fa inna likulli sunnatin waqtan yakhusuha fa inna likulli sunnatin waqtan yakhusuha. Karena setiap sunnah itu ada waktunya. Fal ijabatul muadzin waqtun, karena ketika menjawab adzan ada waktunya, walil ilmi waqtun, dan menuntut ilmu ada waktunya, walit tasbih waqtun, dan ketika tasbih ada waktunya, walit tilawatil qur'an waqtun, dan untuk membaca Al-Qur'an ada waktunya. Kama annahu laysa lil 'abdi an yaj'ala mawdi' al-Fatihah istighfar. Seperti juga tidak boleh ya seorang hamba menjadikan ketika membaca Al-Fatihah itu diganti menjadi istighfar. Wala mawdi' ar-ruku' wa sujud qira'ah, dan juga ketika membaca ruku, membaca sujud itu membaca surat yang lain, itu tidak boleh. Wala mawdi' at-tasyahhud ghairahu, dan juga tidak boleh menjadikan ketika membaca tasyahud membaca yang lain. Wa hakadha fafham. Dan inilah maka semoga bisa dipahami. Wa hadzal ahdu yabkhal bihi katsirun min talabatil ilmi. Ini di zaman Imam Sya'rani ya. Jadi di zaman Imam Sya'rani aja banyak ya talabatul ilmi ya, penuntut ilmu itu yang yabkhal, pelit ya, untuk menjawab adzan. Fadlan an ghairihim. Apalagi yang selain talabul ilmi. Nah, ini kita lihat ya, musyahad ya. Perkara ini itu bisa kita lihat ya, realita ini ya, apalagi di zaman sekarang ya, apalagi di zaman sekarang. Maka ini menjadi pengingat kita ya, bahwasanya kesunahan ini harus kita jaga ya. Walaupun ada yang pernah menyinggung ya, ada yang pernah menyinggung, nahnu qaumun na'budullaha bil mudzakar. Nah, dia pernah menyinggung seperti itu. Kita adalah umat kaum ya, yang kita beribadah itu dengan menuntut ilmu. Nah, tapi di sini diingatkan, walaupun sedang menuntut ilmu, maka lebih didahulukan untuk menjawab adzan terlebih dahulu. Setelah adzan baru kita lanjutkan lagi menuntut ilmu. Ya. Fayatrukuna ijabatul muadzin, maka mereka itu meninggalkan ya, untuk tidak menjawab adzan. Bal rubbama taraku sholatal jamaah hatta yakhrujan nasu minha wa hum yutali'una fi ilmi nahwin aw usulin aw fiqhin. Nah, mereka itu tidak menjawab adzan. Bahkan di antara mereka itu ada yang meninggalkan sholat jamaah. Ya. Sampai ya orang-orang itu sudah pada keluar dari sholat jamaah, udah bubar dari masjid, wahum yutaliun, mereka masih saja ya belajar. Mereka masih saja belajar fi ilmi nahwi. Ya, masih belajar ilmu nahwu, atau usulin, atau ilmu usul, atau fiqh, atau fiqh. Wa yaquluna ya al-ilmu muqaddamun mutlaqan. Nah, mereka mengatakan ilmu itu lebih didahulukan daripada apapun itu. Ya, walaysa kadzalik. Padahal bukan seperti itu. Fa innal mas'alata fiha tafsil. Padahal ada yang harus diperinci lagi. Fama kullu ilmin yakunu muqaddaman fi dzalikal waqt ala salatil jamaah kama huwa ma'ruf inda kulli man syabba raihata maratibil umur awamir syar'iyyah. Ya, padahal ya tidak semua ilmu yaitu lebih dahulukan daripada sholat jamaah. Ya, daripada sholat jamaah. Kalau dia misalkan menuntut ilmu dan dia yakin ada jamaah yang membersamai dia, maka dipersilahkan. Tapi kalau misalkan dia menuntut ilmu hanya sendiri, habis itu tanggung nih, akhirnya dia lanjut ya baca kitab gitu, dengan asumsi menuntut ilmu lebih didahulukan daripada sholat jamaah. Nah, Imam Asy-Sya'rani mengkritik dalam sisi itu. Ya. Jadi nggak semua ilmu harus lebih didahulukan, lebih afdol, menuntut ilmu lebih afdol daripada sholat jamaah. Secara umum iya, tapi ya hal ini ya dilihat kapan waktunya.
Nah, kalau waktunya memang sudah masuk waktu sholat jamaah, maka yang lebih afdal adalah sholat jamaah daripada menuntut ilmu seperti itu. Ya. Nah, inilah kritik ya. Mungkin ini bisa menjadi pengingat bagi kita. Ya. Jadi setiap kita tuh harus punya istilahnya itu ya profesional. Ketika kerja kita bisa profesional, begitu pun dengan ibadah. Ya, ibadah pun juga harus profesional. Ketika memang waktunya untuk melakukan ini, ya kita melakukan. Ya. Jangan sampai kita ya apa namanya seharusnya ya untuk menjawab adzan tadi malah kita pergunakan untuk ibadah yang lainnya. Makanya ketika kita sedang belajar tiba-tiba biasanya santri gitu. Dia ingin mempersiapkan hafalan karena entar lagi ada ujian Al-Qur'an misalkan. Nah, tapi posisi dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar di dalam kelas, tapi dia malah di dalam kelas dia malah murojaah. Nah, itu namanya ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Membaca Al-Qur'an itu bagus, tapi ya dia ada porsinya, ya, ada waktunya. Nah, ketika di kelas dia apa namanya diperuntukkan untuk apa? Untuk belajar. Begitu juga di dunia kerja. Misalkan dia sedang jam kerja, ya sedang ada tugas, ya sudah ada tugas yang itu deadline-nya harus cepat, gitu kan. Nah, tapi kita malah leha-leha dengan alasan kita ingin mengaji, ingin berzikir, gitu kan. Nah, kalau memang waktunya agak lenggang, ya kerjaannya mungkin sudah di ini, tidak apa-apa untuk misalkan kita untuk kita pergunakan waktunya daripada kita melakukan hal yang lain, kita baca Al-Quran, ya, kita zikir, ya, atau baca buku. Tapi kalau misalkan sedang ada deadline ya dari pimpinan, nah apa namanya, jangan sampai kita leha-leha, gitu. Karena bekerja juga merupakan ibadah. Ya. Ketika kita sedang kerja, maka itulah ibadah kita. Ya. Nah, kalau misalkan bisa digabung tadi ketika memang ada waktunya ya, waktu lagi senggang, nah itu lebih bagus kita baca Al-Quran. Tapi ketika tidak senggang waktunya, ya deadline tadi seperti tadi, ya. Nah, biasanya kan atau misalkan yang memang kerjaan itu yang berhubungan dengan pelayanan umum yang memang dituntut untuk cepat, ya, maka ya semua itu ada porsinya. Kita harus menempatkan sesuai dengan apa namanya porsinya. Baik, wa tukrahu li mujami'in wa qadi hajatin bal yujibani ba'dal faragh. Dan makruh menjawab adzan dan iqamah bagi siapa? Mujami', orang yang sedang berhubungan badan dengan istri. Wa qadi hajatin dan orang yang sedang buang hajat. Bal yujibani ba'dal faragh. Ya, tapi mereka menjawab adzan, tetap disunahkan untuk menjawab adzan dan iqamah kapan? Setelah selesai dari hajatnya. Ba'dal faragh. Ya. Kamusallin in qarbal faslu la liman bihammam. Ya, kamusallin. Ya, seperti orang yang sholat, ya, seperti orang yang sholat. Orang yang sholat, ya, orang yang sedang sholat, ya tidak disunahkan. Apa namanya? Dia disunahkan untuk menjawab adzan setelah selesai sholat, ya. In qarubal faslu, jika jeda antara dia sholat dengan adzan itu apa namanya sedikit, ya. Jadi jedanya nggak terlalu lama. In qarubal faslu, la liman bil hamam, ya, dan tidak makruh ya menjawab adzan liman sami'al adzan bagi yang mendengarkan adzan wa huwa bihamamin, dan dia posisinya sedang di dalam hammam. Hammam itu tempat mandi. Ya, tidak makruh. Ya. Ya, makruh itu ketika dia sedang qada hajat, ya, sedang apa namanya buang hajat. Waman badanuhu
apa ini? Waman, bener ya? Waman badanuhu ya. Waman badanuhu ma'ada famihi najisun. Wa ma'ada famahu. Ya. Ma'ada itu ada beberapa i'rab ya. Setelah ma'ada mansub ya. Kalau di sini mansub ya karena dia maf'ul, atau majrur karena dia mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih. Baik. Baik. Dan makruh juga bagi yang ada di badannya ada najis selain daripada mulutnya. Selain daripada mulutnya. Jadi tidak dan tidak makruh ya, afwan ya. Dan tidak makruh untuk menjawab adzan jika di badannya ada najis kecuali najisnya itu ada di mulut ya. Kecuali najisnya ada di mulut. Kalau najisnya ada di mulut makruh untuk menjawab adzan. Selain daripada mulut maka tidak makruh. Ya. Jadi tidak makruh. Nah, jadi waman badanuhu ma'ada famihi atau ma'ada famahu najisun itu kembali liman bihamam. Jadi tidak makruh bagi yang badannya ada najis tapi kecuali najisnya ada di mulut, maka makruh untuk menjawab adzan. Wa in wajada ma yatatahharu bihi, walaupun ada air, misalkan ada air di sebelahnya, badannya ada najis, tapi dia mau jawab adzan. Nah, walaupun ada air gitu ya di dekatnya, tetap tidak makruh untuk menjawab adzan. Baik, kita mungkin cukupkan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.